ketika ada artikel di Wikipedia harus di apa namanya di backup lagi dengan sumber-sumber yang lain ya. Tapi memang ya saya juga terkadang ya Wikipedia dibaca dulu, tapi kadang dilihat sumber aslinya itu dari mana, dikejar sumber aslinya. Kalau sempat, kalau enggak ya kan lumayan kan meneliti begini kan, riset-riset begini kan memakan waktu berjam-jam. Nah, yang perlu dibahas kita ini kan metaverse ya. Saya juga pernah di kelas kadang suka ngobrolin, lupa lagi nih, nggak tahu di kelas ini, nggak tahu di kelas yang mana kan. Metaverse juga tentang sekarang NFT-nya ya. Nah, kita awali dulu dengan metaverse ya. Metaverse itu kan si Mark Zuckerberg gitu kan yang awal-awal mula ngomongin metaverse itu kan. Tetapi nyatanya katanya gitu kan menurut orang-orang ya, sumber-sumbernya juga nggak terlalu begitu ini ya, kadang dari berita, kadang kalau secara akademis itu harus diuji lagi ya. Memang Facebook yang awal-awal membuka tentang metaverse, tapi katanya yang bisa jadi kuda hitam atau melewati atau yang benar-benar akan menjadi perusahaan pertama yang melakukan metaverse atau yang benar-benar ya istilahnya bukan pertama, yang benar-benar melakukannya itu yang sesuai kebutuhan pasar itu adalah perusahaan Microsoft ya, si siapa? Si bukan Bill Gates. Bill Gates, si Bill Gates. Karena kan Microsoft itu satu sudah perangkatnya ada lebih sederhana dengan yang dilakukan Facebook. Kalau Facebook kan harus pakai alat ini ya. Kalau Microsoft itu hanya dengan laptop itu bisa katanya. Saya juga belum pernah mencoba ya. Tapi kan kita jangan ketinggalan lah ya. Minimal kita bahas. Jadi metaverse itu adalah dunia lain selain atau ya kalau sederhananya dunia maya lah ya. Apalagi kalau si Pak Gita itu dia bilangnya menurut dia sendiri, pendapat dia ya metaverse itu seakan-akan seperti kita menghayal gitu kan, berimajinasi, padahal kita setiap hari berimajinasi dan orang-orang yang cerdas itu paling sering berimajinasi ya, tapi jangan berimajinasi yang jorok, tapi berimajinasi yang sehat. Baca buku, ketika kita baca buku biar lebih cepat paham itu kadang orang berimajinasi, dan berimajinasi itu juga kadang dilakukan oleh orang yang sekali lihat tulisan dia hafal gitu kan, ternyata dia membacanya itu di isi kepalanya itu dia berimajinasi tentang suatu cerita gitu kan. Jadi ketika ada tulisan angka semua kan sekian menit dia bisa hafal ya, karena di isi kepalanya itu dia sambil bercerita seolah-olah dia misalnya dia senangnya Doraemon ya tentang Doraemon lah. Dan jadi diimajinasikan bacaan dia itu dengan apa yang di pikiran dia. Dan itu juga sering saya lakukan ya. Kadang kalau kita ada seminar atau ada materi yang nggak gampang lupa itu, suasananya itu kadang kita resapi juga. Misalnya ketika dosen mengajarkan tentang teori ekonomi, pada saat itu suasana mendung, misalnya suasana cerah atau ada pacar atau ada kejadian apa. Jadi kadang kalau saya sendiri mengingatnya itu lebih cepatnya seperti itu. Nah itu juga persis yang dilakukan si Dedi juga kan seperti itu. Jadi pada momen tersebut juga dibayangkan tentang apa yang terjadi. Jadi cepat ingatnya dan susah lupanya. Nah balik lagi metaverse itu katanya seperti menghayal juga ya. Ya memang kan metaverse itu kan dunia dunia yang lebih luas dari dunia realnya kan. Kalau dunia maya itu kan bisa lebih luas lagi ya, dan larinya bisa kemana-mana ya. Dan ini juga berhubungan dengan nanti perekonomian yang akan atau yang kita saling berlomba lah.
Karena kita tidak mau kecolongan misalnya seperti teknologi ketika bukan kecolongan lah, seperti gini lah, orang-orang kadang kan seperti cryptocurrency, siapa yang pertama terjun kan dia akan memanen lebih besar, lebih gede kan, lebih dulu. Nah makanya metaverse itu kadang juga karena teknologinya sama menggunakan blockchain ya, juga nanti duluan gitu, siapa yang dulu siapa yang nanti dia lebih panen ya. Dan dengan teknologi ini keuangan itu jadi lebih tidak terbatas lagi ya. Kalau di dunia real itu kan dibatasi dengan sumber daya alam yang ada ya, sumber daya produksi yang diproduksi kan. Tapi kalau dengan metaverse itu kan benar-benar di dunia maya bisa dilakukan apa saja kan, bisa diciptakan apa saja. Salah satunya kan selain cryptocurrency juga adalah tentang NFT itu, non fungible token ya. Karena diciptakan ya hal-hal yang di luar sumber daya alam yang ada, kan sumber daya alam kan terbatas. Nah kalau yang di hayalan ya ibaratnya kita menghayal itu kan nggak terbatas kan dengan teknologi blockchain itu, jadi hampir mirip. Tapi kalau cryptocurrency kan berbentuk mata uang yang tidak bisa dihapus, bukan? Nah kalau NFT ini berupa lebih kepada produk visual ya, kayak si Gojali menjual foto selfie-nya gitu. Nah ini saya dengarkan juga dari podcastnya si Dedi bahwa kenapa dia bisa jadi mendapatkan uang miliaran ya, biarpun pengakuan dia yang dicairkan itu hanya 0,8 Ethereum-nya gitu kan, berarti 39 jutaan. Kalau Ethereum kan satunya 50 juta. Nah, dia hanya 0,8. Tapi sebenarnya NFT-nya itu miliaran ya. Miliaran. Sebelum kita hubungkan dengan perekonomian, saya ceritakan dulu. Nah, tentang si Gojali ini orangnya biasa-biasa saja ya. Cuma dia memang kuliahnya di untuk komik ya, untuk desain komik begitu ya jurusannya. Nah dia mengikuti NFT dari 2007. Nah, karena kalau saya lihat di Wikipedia ya itu memang harus di cross check lagi. NFT itu munculnya 2007-an ya, diprakarsai oleh Ethereum kalau nggak salah ya, atau apa namanya cryptocurrency apa gitu ya. Ya itu kan berhubungannya dengan cryptocurrency, karena kalau kitanya mau ikut NFT kan harus bayar juga kan, harus bayar kalau kita mau publish fotonya. Nah kenapa si Gojali bisa laku keras ya, dia kan menjual foto selfie-nya $3 ya, dari 900 foto selfie yang dia punya itu semua laris dalam waktu 3 hari. Nah orang kok bertanya-tanya kenapa bisa laris hanya foto selfie, buat apa gitu kan. Nah di podcastnya si Dedi memang ternyata ada komunitas tertentu yang istilahnya menggorengnya gitu. Tapi nggak hanya sekedar menggoreng ya, karena momennya pas saja, rezekinya pas ya. Jadi tidak semua orang mau menggoreng seseorang, karena kalau ketika kita gabung NFT terus ada yang menggoreng, nah kita akan dapat ketibannya terus menerus selama barangnya itu ya laku dijual kan? Karena setiap transaksi kan awalnya $3, dia jual foto $3 ya kan, dia dapat $3 kan. Nah tapi foto dia itu kan dimiliki orang lain, sama orang lain nanti dijual lagi gitu kan, misalnya dari $3 jadi $4. Nah dari transaksi $4 itu si Gojali dapat juga komisi ya, terus diperjualbelikan lagi terus menerus kan, akhirnya dia dapat miliaran
masuk akal juga kalau begitu, maka karena kan 900 foto kali $3 berarti kan kalau 1000 aja kan $3 berarti 3 ribuan kan ya. Jadi uangnya kan kalau $3.000 kan kali 10.000 berarti 30 jutaan. Kok bisa jadi miliaran? Ya bisa jadi miliarannya itu karena si foto-fotonya itu ada yang menggoreng, jadi ada yang memperjualbelikan terus-terusan semakin mahal kan, dan setiap transaksi yang terjadi si Gojali dapat royalti, makanya kenapa dia dapat uangnya miliaran, biarpun pengakuan dia yang dicairkannya itu hanya 39 juta katanya untuk biaya kuliah dan hidup saja. Nah, itu fenomenanya, dan ini juga salah satu instrumen ekonomi ya kan yang harus ya teman-teman ketahui lah ya. Jadi selain cryptocurrency kan sekarang ada NFT, terus juga ada siap-siap ada metaverse-nya ya kan, ada serangan baru, dan itu memang di luar kegiatan ekonomi konvensional. Kalau kegiatan ekonomi konvensional kan jual beli hasil produksi ya. Nah itu sesuatu hal yang bisa berlipat-lipat lagi karena barangnya itu benar-benar maya yang diperjualbelikannya, produk digital. Artinya ekonominya itu kan bisa hasilnya itu bisa berlipat-lipat lebih besar dibandingkan realnya kan, begitu. Terakhir ya. Dan nanti mungkin di soal UASnya mungkin tambahan yang terakhir, kalian harus bisa menjawab juga nih peranannya ke APBN seperti apa, ke perekonomian seperti apa ya, metaverse dan NFT. Nah teman-teman sebelum bisa menjawab harus paham dulu kan NFT itu seperti apa, minimal lah bisa kebayang lah metaverse seperti apa. Ya intinya kan instrumen-instrumen tersebut kan bisa membuat perekonomian lebih berlipat kan, menghasilkan ekonomi yang berlipat-lipat di luar lebih besar dari di kehidupan nyata ya. Dan itu besar kecilnya itu tergantung dari komunitas, intinya tergantung dari buyer gitu kan, tergantung dari hukum permintaan dan penawaran. Sama halnya dengan saham kan, tergantung permintaan dan penawaran. Sama halnya dengan cryptocurrency ya, tergantung permintaan dan penawaran, dan karakternya kan mempunyai karakter tersendiri. Ketika teman-teman bermain saham, karakternya kan berbeda dengan bermain cryptocurrency. Begitupun dengan bermain NFT itu punya karakter-karakter tersendiri. Dan itu nggak bisa instan hanya gara-gara si Gojali bisa dengan foto yang begitu saja bisa kaya raya, tapi kan nggak semua orang bisa begitu, harus dipelajari, dirasakan gitu, karakternya punya karakter tersendiri. Saya pernah mengikuti pelatihan dengan profesornya bilang bahwa pasar itu tidak bisa kita dikte gitu kan, pasar itu benar-benar ada invisible hand ya yang bermain ya. Apalagi ketika pasarnya itu sudah banyak orang-orang yang bermain. Seorang profesor pun dia sampai kebingungan ya, diketawain sama orang yang setiap hari sebagai pelaku pasar saham. Ketika di obrolan itu kan diketawai ya. Kan kalau kita dari akademisi mah kan pakai teori ini Pak, pakai rumus ini, rumus itu kan. Tapi itu ketika di pasar itu bisa nggak berlaku ya. Dan itu diakui sendiri oleh profesornya. Dan memang analisa segala macam pun ya percuma kalau kita nggak merasakan, nggak terjun ya. Dan pasar itu kita harus belajar, harus tahu pasarnya seperti apa, harus merasakan. Seperti api juga kita harus dipegang apinya itu panas itu seperti apa. Seperti air ya kita juga harus terjun ke airnya, harus bisa berenang seperti apa. Yaitu tentang pasar lah ya, tentang pasar, entah pasar apapun itu pasti seperti itu ya. Prinsipnya itu hampir sama, mempunyai karakter.
Recording stopped.